Ini bukan kain Ipin. Memanglah bukan. Ini kain baru. Ish. Tak nak. Tak sama dengan yang lama. Ipin, jangan macam tu. Mengada. Penat akak cari ni tahu. Woi. Kenapa tu? Cari kain merah Ipin ke? Alamak! Tidak! Opa! Tengok ni kain Ipin. Rembo dah koyak kain. Kesian cucu opa. Tak apa, opa ada gantinya. Kain Ipin. Samalah. Ini memang kain Ipin. Kain Mak Boy. Sebenarnya, ini kain Upin yang hilang tu. Ya ke? Jadi ni Upin punya lah. Mulai sekarang, ini kain merah kau. Aku hadiahkan. Ada kain merah baru Ipin. Betul. Are you still waiting? The wait is really over. Tumbuh lebih seperti Nawila dengan nutrisi lebih dari SGM Explore. Nggak ada angin. Dukung ia tumbuh lebih cepat tanggap. Tumbuh lebih dengan nutrisi lebih dari SGM Explore. Selalu ada nutrisi yang menemani semangatmu. Vision Flash, temani langkahmu kini dan nanti. Saat demam bola melanda, Snack Attack merajalela. Bawa pulang Pepsodent Best Defender Limited Edition. Ini perang. Api ini dinyalakan untuk mengubah surga kita menjadi neraka. Siapa namamu? Ates. Aku tidak ingin menikahi Nezir. Cukup! Aku tidak akan menikah dengannya. Tuhan, aku mohon, biarkan keajaiban terjadi. Pergi! Pergi dari sini! Aku menembak Ates. Bersamamu dengan segalanya, seseorang secara bertahap menjadi buta terhadap waktu. What the heck is that? Oh my God. Everybody, take cover! 118, brace for impact!
Selamat malam. Anda menyaksikan Nasional Utama. Saya Muhammad Rahman. Dan saya Muhammad Ilham, dan berikut topik utama kami malam ini. Proses pengosongan ex-Hotel Sultan berlangsung ricuh. Aksi massa dan polisi sempat terlibat bentrokan. Pihak kepolisian mengatakan massa bukan bagian dari karyawan hotel. Harga minyak dunia turun usai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran tercapai. Jubir Kementerian SDM Dwi Anggia menyebut ada peluang harga BBM non-subsidi akan turun. Ultimatum 5x24 jam diberikan bagi pemerintah untuk memenuhi sejumlah tuntutan yang diberikan mahasiswa dalam aksi menuju Indonesia bangkrut yang berlangsung sejak Jumat lalu. Apakah tuntutan mahasiswa akan dipenuhi oleh pemerintah? Menteri Keuangan Purbayodi Sadewa melakukan kunjungan ke China Rabu kemarin dan bertemu dengan Menteri Keuangan China untuk memperkuat akses pembiayaan pembangunan serta kemitraan ekonomi dengan negara-negara mitra. Mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto dilaporkan ke Barreskrim Polri. Pelapor menyebut konten yang dibuat Tio meresahkan masyarakat. Dan pemirsa, inilah Nasional Utama. Kita mulai Nasional Utama dari berita eksekusi Hotel Sultan Jakarta. Proses pengosongan Hotel Sultan sempat berlangsung ricuh. Sebelum polisi memasuki gedung, massa simpatisan dalam tanda kutip menjaga kepolisian. Pada saat itu, petugas secara khusus menerima dan mendengarkan dengan saksama keluh kesah serta aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan massa. Situasi kondusif tersebut sempat terganggu ketika beberapa kelompok massa mulai tersulut emosi dan melakukan aksi pelemparan batu serta benda keras ke arah barikade petugas. Akibatnya, 29 petugas terluka akibat insiden ini serta 69 orang diamankan pihak berwajib. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuat isu yang liar mengenai peristiwa ini karena tindakan eksekusi dapat dipertanggungjawabkan. Wamensesnek Juri Ardiantoro angkat bicara soal nasib karyawan ex-Hotel Sultan usai negara ambil alih tanah dan bangunan tersebut. Juri menjamin para karyawan tersebut tidak akan jadi korban dari pengambil alihan ex-Hotel Sultan tersebut. Jadi teman-teman, terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan, dan kami buka komunikasi seluas-luasnya. Kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK. Akibat sempat terjadi kericuhan di depan gedung hotel, 29 anggota polisi terluka dan polisi mengamankan sedikitnya 69 orang yang diduga menghalangi jalannya eksekusi dan terlibat dalam aksi provokatif di lokasi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan jumlah orang yang diamankan masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pengembangan yang dilakukan petugas.